Hey guys, welcome to Dari Screen. Dan ya, di video kali ini kita baru saja menyelesaikan film Prey, dimana ini adalah permintaan kalian. Tadinya kita nggak tahu ada film ini, ternyata film ini ada di layanan streaming dari milik Disney dan juga ada di film layanan streaming milik Hulu. Jadi kita saksikan lah, kita pikir ini adalah filmnya Disney ya, biasalah kayak dari animasi, mungkin untuk anak-anak. Ternyata film ini jauh dari PG-13 dan isinya banyak yang gore. Dan ternyata juga Prey ini adalah prequel dari Predator yang pertama di 1987 kalau nggak salah. Jadi kayak sekarang tuh balik ke awal lagi. Dan setelah menyaksikan film ini, gila, ini membangkitkan semangat kita lagi untuk masa depan dari waralaba besar dari Predator. Karena ya kita tahu sendirilah, film Predator ini kan setelah yang pertama Predator di tahun 1987, kemudian lanjut ke Alien versus Predator, itu kan cukup gagal, kita bilang ada banyak kekurangan sana sini, ada yang terlalu PG-13, terlalu anak-anak. Setelah itu berlanjut lagi ke film selanjutnya, dibuat lebih gore, ternyata sangat tidak layak, terlalu gore. Dimana kalau nggak salah di Predator versus Alien yang kedua, dimana ada ibu-ibu hamil itu dihancurkan oleh alien, dan itu banyak mendapatkan kritik keras dan juga kontroversi. Kemudian lagi dibuat beberapa film lagi pun banyak kritik keras. Salah satunya adalah kayak banyak sinematografinya yang terlalu gelap sehingga penonton susah untuk melihat aliennya, apanya kayak dalam film itu. Setelah menyaksikan Prey ini, jujur secara keseluruhan kok film ini cukup berbeda gitu loh. Ini film ini jadi segar. Pengambilan latarnya pun dari ratusan tahun sebelum terjadinya Predator yang pertama di 1987, membuat kita semakin semangat dengan film ini. Sayang sekali sebenarnya film ini hanya tayang di layanan streaming. Harusnya mereka ini harus pede untuk tampil di bioskop, sehingga ini kalau kita mendengarkan apalagi di IMAX atau di Dolby Atmos, itu pasti film ini akan lebih menggelegar. Sangat disayangkan, tapi ya sudah, yang penting kita udah nonton resmi juga. Silakan kalian yang mungkin belum nonton, silakan tonton film ini. Dan di video kali ini kita akan review singkat bagaimana pendapat kita setelah menyaksikan Prey ini guys. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja inilah dia review kita tentang film Prey. Let's go. Yang pertama, mari kita berbicara soal sinopsis dari film ini. Prey ini kurang lebih bertempat di wilayah suku Indian Comanche pada tahun 1719. Dari awal film ini berfokus pada karakter Naru. Dia ini adalah anggota dari suku Indian yang merupakan penghuni asli wilayah Amerika Utara. Naru ini berusaha untuk memutuskan tradisi pada sukunya dengan menjadi pemburu wanita pertama. Tapi memang di sisi lain, sosok Predator juga datang ke bumi untuk mengalahkan makhluk terkuat planet ini sesuai dengan tradisi dari film-film Predator sebelumnya yang menantang dan juga mencari trofi dan mengalahkan orang-orang terkuat yang ada di bumi guys. Film ini semakin menarik karena karakter Naru yang tidak sengaja ternyata bertemu dengan si Predator ini. Kemudian ia ini berusaha untuk memberitahukan kalau ada ancaman besar di wilayah tersebut. Namun memang para pejuang Comanche yang lainnya tidak menganggap serius peringatan dari Naru, sehingga terjadilah bantai-membantai, darah berdarah, dan kita sangat senang menyaksikan Prey ini hingga selesai dan benar-benar tidak membosankan. Jujur film Prey ini mengejutkan gue secara pribadi karena keskeptisan gue terkait film-film yang prequel, reboot dan sebagainya itu kan kebanyakan gagal ataupun ya monoton lah. Nggak banyak yang bisa bersaing dengan kesuksesan film pertamanya. Jadi kita takut-takut nih kalau Predator atau Prey ini diangkat tidak lebih baik dari film-film sebelumnya. Tapi ternyata setelah gue menyaksikan film ini, impresif. Film ini benar-benar sangat mengejutkan dengan premis cerita yang menarik, plot yang kuat, sederhana, sehingga membuat kita benar-benar penasaran menyaksikan film ini sampai berakhir guys. Ternyata Prey ini membawa ide cerita yang segar dan tetap konsisten pada pakem cerita dari Predatornya itu sendiri. Duet maut antara penulis Patrick Eisen dan juga sutradara Dan Trachtenberg untuk film ini patut diacungi jempol, karena memang setelah kita menyaksikan scene per scene dari film ini, terlihat benar kalau mereka berdua ini benar-benar memikirkan secara matang bagaimana mereka mengendarai film ini sehingga terbentuklah suatu film yang menurut kita sempurna untuk sebuah waralaba dari Predator selama ini guys.
mengambil cerita jauh ke belakang di tahun 1719 dengan latar suku Indian yang tergolong terbelakang dari yang paling terbelakang dari segi teknologi. Justru di sini mereka harus melawan alien berteknologi tinggi. Membuat film ini jujur saja makin membuat penasaran hingga akhirnya guys. Meskipun ya kita tahu sebenarnya tokoh utama lah yang akan menang melawan Predator ini nantinya, tapi setelah kita melihat racikan dari sang sutradara, kita akhirnya benar-benar melupakan bahwa itu tokoh utama, bahwa ini sebuah film, sehingga kita benar-benar fokus ngikutin karakter dari Naru ini, dan akhirnya benar-benar memberikan klimaks yang luar biasa dan membuat kita puas menyaksikan film ini sampai akhir lagi-lagi guys. Menurut kita kekuatan film ini jelas ada di kesederhanaan ceritanya guys. Kalau kebanyakan film reboot dan juga sequel selalu ingin tampil mewah dari segala bidang, berusaha untuk menyaingi film pertama mereka, tapi untuk Prey ini ternyata mereka menggunakan rumus yang cukup berbeda. Dengan pendekatan basic to basic sehingga membuat penggemar dari Predator ataupun yang bukan penggemar dari Predator betah menyaksikan film ini guys. Poin yang kita suka juga adalah karakter yang hadir di film ini tidak terlalu banyak dan juga membludak seperti waralaba Predator sebelumnya, dimana terlalu mengagung-agungkan si aktor-aktor Hollywood ini, sehingga kalau kalian sadar di film Prey ini kebanyakan ataupun bahkan semuanya itu aktornya itu bukan aktor-aktor terkenal dari Hollywood, dan sutradara ini ternyata memang sengaja mencari seperti suku-suku Indian asli untuk memerankan film ini sehingga mendapatkan feel alami yang benar-benar terasa. Ternyata setelah kita menyaksikan film ini terbukti benar dengan menggunakan aktor yang memang kita bilang belum cukup teruji. Ternyata film ini berjalan dengan sangat alami, seolah-olah kita menyaksikan film ini bukan sebuah film, seolah-olah kita menyaksikan benar-benar suku Indian yang asli dengan adat istiadat mereka yang asli melawan monster yang berteknologi tinggi yang benar-benar epic setelah kita menyaksikan sampai akhir guys. Selain perlawanan antara suku Indian dan juga Predator, di sini yang semakin menarik ternyata sang sutradara menambahkan karakter lain, di mana hadirnya kelompok bersenjata dari Perancis ini membuat filmnya tidak hanya fokus ke cerita pemburuan Predator saja, tapi kita juga akhirnya diberikan ruang untuk bernapas. Tidak melulu kita melihat Naru ingin melawan Predator, tapi kita juga akan melihat bagaimana pembantaian yang dilakukan oleh Predator ini ke sekelompok orang Perancis yang sok jagoan, sok keren ini, sehingga adegan ini tuh seolah-olah memberikan napas ke penonton. Baru lanjut lagi bagaimana si Naru dan juga Predator ini saling memburu satu sama lainnya guys. Setting waktu dan juga latar unik Prey ini juga membedakannya dari film Predator lainnya dan membuat Predator menjadi antagonis yang benar-benar menakutkan di film ini. Prey secara efektif mendesain ulang Predator dengan topeng yang lebih ke binatang-binatangan dan persenjataan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jelas ini sejalan dengan film yang berlangsung 300 tahun sebelum terjadinya waralaba dari Predator. Karena setting yang terlalu lampau inilah akhirnya karakter utama tidak bisa menggunakan senjata yang berteknologi tinggi, dan bahkan kalau kalian di filmnya dia hanya bisa menggunakan kapak, dan melawan alien ini seolah-olah benar-benar ketimpangan teknologi terjadi, dan justru disanalah poin yang menurut kita benar-benar seru terjadi di film ini. Karena hal itulah akhirnya membuat Predator di Prey ini bahkan lebih mengancam karakternya daripada Predator di film-film waralaba Predator lainnya, karena lawannya adalah makhluk-makhluk yang primitif seperti suku Indian ini guys. Menyaksikan Prey ini memang serasa menyaksikan film Predator pertama kali dulu dengan nuansa yang sangat mengerikan guys. Setelah dirilisnya Prey di tahun 2022 ini, jelas ini membagikan semangat dan antusias kita kembali untuk waralaba dari Predator yang sebenarnya jujur saja sedikit kita lupakan, karena ya bagaimana ya, lambat laun dari film Predator pertama sampai sekarang tuh seolah-olah mereka ini hilang arah dan akhirnya menurunkan kualitas mereka, dan ada banyak sekali kisah-kisah yang menurut kita kurang masuk akal, tapi ternyata dengan kesederhanaan yang ditampilkan di film Prey ini justru membuat kita semangat. Ayo nih, apalagi setelah film Prey ini, apalagi setelah kalian menyaksikan ending dari film tersebut di mana Predator sebenarnya ada Predator lainnya yang akan datang ke bumi, dan itu tanda-tanda akan terjadi sequel lagi dari film Prey ini yang menurut kita sangat layak untuk kita nantikan nanti guys. Meskipun para aktor yang hadir di film ini tidak teruji secara Hollywood lah, secara terkenalnya mereka dengan film-film yang lainnya, tapi ternyata chemistry yang dibangun dalam film ini benar-benar sangat alami dan juga berhasil, terutama dengan karakter Naru dan juga Tabe yang merupakan kakaknya. Itu menurut kita sangat menyentuh dan benar-benar sebuah hubungan yang sangat luar biasa, sehingga kita ikut terbawa dengan suasana yang ditampilkan dari chemistry dua karakter ini guys.
Dari segi sinematografi dan juga scoring, menurut kita Prey adalah juaranya, dimana menampilkan banyak gunung dan juga kiasan alam disatukan dengan elemen teknologi canggih milik Predator, membuat film ini menurut kita sangat kaya. Yang kita suka juga dari film ini adalah bagaimana adegan berdarah-darah ataupun adegan gore-nya tidak malu-malu ditampilkan, meskipun memang 20th Century ini sudah di bawah Disney. Ya, kita tahu sendiri film Disney kebanyakan mengusung PG-13 dan sebagainya atau semua umur. Ternyata mereka berani menampilkan film seperti ini. Benar-benar menakjubkan. Tidak salah, mereka ini memilih sutradara, mantan sutradara dari film series dari The Boys yang juga berdarah-darah, gore juga. Ternyata diterapkan dengan sangat baik di film ini dan kita enjoy menikmati film ini, guys. Tidak banyak yang bisa kita kritisi dari film ini karena ia mengusung kesederhanaan, tapi memang kalau boleh kita mencari kelemahan dan juga mencoba untuk mencari hal-hal yang kurang masuk akal menurut kita adalah terutama adalah bagaimana penjelasan-penjelasan Sindaru ini menemukan kelemahan dari Predator ini menurut kita terlalu cepat dan sedikit kurang alami, tapi itu tidak masalah. Lagi-lagi karena durasi dari film ini hanya kurang lebih 100 menit lebih ya kalau nggak salah. Tapi kalian cek sendiri. Tapi ya wajar, memang semoga kedepannya diperbaiki lagi untuk kekurangan-kekurangan tersebut. Apalagi ya karakter Narukan dari yang primitif tiba-tiba mengetahui kelemahan Predator dengan sangat cepat, itu sedikit janggal menurut kita. Tapi tidak masalah. Pada akhirnya yang bisa kita lakukan adalah menantikan proyek selanjutnya dari Prey ini, dan kita akan menantikannya di bioskop, tentunya akan lebih layak, guys. So dari review kita memberikan skor 90 dari 100 untuk Prey 2022 ini. So buat teman-teman yang mungkin udah menyaksikan film ini, berapa skor yang kalian berikan untuk film ini? Jangan lupa tambahkan di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman yang sudah menyaksikan review kita sampai selesai. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.